Hai, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan ngobrol tentang suatu hal yang hampir semua orang yang punya sesuatu karya, sesuatu benda, suatu produk, ia akan melakukannya. Apa itu? Pameran. Ya, pameran. Jadi pameran itu memberitahu kalau hai re, boys, girls, semuanya masyarakat sekitar, saya ini loh punya suatu produk yang mungkin kalian menarik, mungkin kalian tertarik. Namun biasanya ada satu masalah yang sering melanda kita, yaitu malu. Malu di sini bisa menyerang siapa saja, mulai dari anak-anak, bahkan dewasa dan lain sebagainya. Malu itu ketika kita punya karya ingin menunjukkan ke yang lain, tapi ragu-ragu, tunjukkan nggak ya. easy man, gampang solusinya. Satu solusi yang kebanyakan sudah dilakukan oleh semua pelajar di Indonesia, yaitu pameran studi, pameran bersama. Jadi begini, teman-teman sekelasmu semua itu adalah sumber daya yang luar biasa, yang jika kamu manfaatkan dengan benar itu akan saling menguntungkan. Kayak guru saya bilang, simbiosis mutualisme. Jadi kamu memanfaatkan mereka, mereka memanfaatkan kamu juga. Jadi kalian saling berkolaborasi untuk membentuk sebuah pameran. Jadi buatlah penelitian pameran yang berisikan anggota rekan-rekan kalian satu kelas. Ya, buatlah ketua, yaitu yaitu orang yang pinter manajemen, terus wakil yang memang loyalitasnya tinggi membantu ketua, terus bendahara yang biasanya megang-megang uang, sekretaris yang biasa ngetik, biasa buat surat, itu wakil, sekretaris, bendahara, terus semua seksi-seksi. Setelah kalian rapatkan, itu akan terbentuk suatu kumpulan kepanitiaan organisasi yang akan melancarkan tugas-tugas kalian hingga terbentuknya sebuah pameran. Di sini skill kalian akan ditantang untuk menyelesaikan satu masalah, yaitu bidang kalian sendiri. Misalkan saya bidang dokumentasi, ya udah gimana caranya saya mendokumentasi mulai dari awal terus kegiatan sampai akhir. Hanya dengan saya melaksanakan sebuah tugas, yaitu dokumentasi, pameran yang sangat luar biasa ini terselenggara. Jadi itulah kerjasama kalian dengan tim. Kumpulkan karya kalian yang sudah kalian buat. Kalau terlalu banyak, kalian bisa seleksi. Kalau memang semua karya ingin diikutkan, nggak masalah. Kalian bisa, semisal karya itu kebanyakan, nah itu kalian bisa buat tatanan beberapa hari, karya kelompok A, kelompok B, kelompok C untuk beberapa hari. Terus kalau karya sudah selesai, panitia sudah selesai, terus kita ngapain? Ayo kita buat susunan yang berbentuk proposal. Dari proposal ini kalian ajukan ke atasan, yang akhirnya proposal ini akan melegalisasi kegiatan pameran kalian. Lalu langkah berikutnya adalah kalian harus membuat sebuah rapat sampai busuk. Kalian rapat terus. Gunanya untuk apa rapat? Gunanya untuk mengetahui bahwa proses persiapan pameran ini berjalan dengan lancar. Jadi proses ini terpantau dari rapat-rapat tersebut. Laporan dari bidang konsumsi, laporan dari ketua, laporan dari wakil, laporan dari bidang dokumentasi, laporan dari dekorasi, gimana ada masalah tidak? Jadi itu kalian bisa di-share. Jadi ada masalah dan yang lain juga bisa memberikan solusi. Itu gunanya rapat. Disitulah kalian dituntut untuk berorganisasi dengan baik dan benar. Tentunya setelah kalian memiliki proposal, di situ akan tertera waktu dan tempat, tertera tema, tertera Panitia, tertera karya-karya apa saja yang ditampilkan, hingga pembiayaan yang akan kalian keluarkan. Nah, dari pembiayaan itu kalian bisa himpun dari teman-teman kalian, bisa himpun dari sumbangan-sumbangan, atau kalian bisa membuat sesuatu yang mungkin menghasilkan, yang akan mendukung pameran kalian.
lalu satu lagi tentang proposal. Proposal ini bisa diajukan ke termasuk sponsor, termasuk atasan. Jika kalian mengajukan ke sponsor, kalian akan mendapatkan penawaran yang akhirnya ada imbal balik dari sponsor tersebut. Setelah semua siap, proposal, panitiaan, dana dan lain sebagainya, persiapan peralatan dan dukungan moral, nanti undangan sudah disiapkan, sudah disebar. waktunya untuk show, tunjukkan yang terbaik saat pembukaan pameran, berlangsungnya pameran hingga penutupan pameran. Ini gongnya, ini sense-nya, ini puncak acara dan di pembukaan, saat acara dan penutupan. Itu yang akan menunjukkan bahwa kualitas dari pameran kalian. Pembukaan pameran dapat berupa pementasan teater, terus dapat berupa pembacaan puisi, dapat berupa nyanyi, dapat berupa apapun. Studi vital, masak burung, atau mungkin kelas balon, banyak hal yang bisa dilakukan untuk membuat pameran ya. Intinya, bagaimana seremonial itu berlangsung secara hikmat dan menghibur. Jadi orang-orang itu seneng, wah ini acara luar biasa. Pembukaannya aja seperti ini, gimana di dalamnya. Nah, itu yang akan menunjukkan betapa kualitasnya pameran kalian. Oke, saat pameran berlangsung, usahakan ada acara untuk mengisi waktu luang, karena memang secara ya tidak selalu pameran itu berisi pesertanya banyak gitu. Jadi kadang ada pameran yang awal hari pertama banyak, hari kedua hampir nggak ada, hari ketiga baru banyak lagi karena penutupan. Jadi usahakan di hari kedua atau hari pertama itu ada acara seperti bedah buku, seperti debat, seperti workshop atau lain sebagainya yang mungkin bisa menghibur kita. Terus muncul suatu pertanyaan, Dipamerkan terus apa gitu? nah gini, pameran itu setelah dipamerkan kita berharap sebuah apresiasi. Jadi orang datang terus melihat-lihat, oh Oh ini bagus, oh ini ada yang kurang deh, oh ini wah luar biasa ya. Nah, itu tujuan kita. Jadi orang itu mengapresiasi karya kita melalui banyak hal, semisal pujian, semisal bisa jadi hinaan. Dihina itu diapresiasi juga loh. Ih kok gini ya? Karena memang semua karya tidak harus membuat orang senang. Ada karya-karya yang membuat orang sedih, ada membuat karya orang-orang yang buat karya itu tujuannya buat orang marah. Ada loh, banyak. Jadi tidak semua karya itu bakal mendapat pujian. Syukur-syukur ada yang beli. Itu sebuah apresiasi yang memang ketika saya melihat terus saya ingin memiliki, artinya saya beli, ngomong ke senimannya. Lumayan itu. Saat kalian jadi pelajar dan satu karya kalian laris, itu akan bisa memotivasi kalian untuk berkarya berikutnya, dan akhirnya ternyata karya saya ini bisa diterima di pasaran ya. Luar biasa. Itu kreativitas kita yang mungkin akan menjadi berkembang. Apresiasi itu bagaimana orang menilai karya kita hingga akhirnya mereka meresapi apa yang ada di dalam karya kita, apa yang kita buat gitu. Misalkan saya buat sebuah cangkir, orang ini mengapresiasi, cangkir ini luar biasa. cangkir ini berbentuk sangat bulat sekali, bunda sekali. Dia sampai meresapi itu sebuah apresiasi luar biasa. Padahal kita juga buat ya, walaupun tujuannya bukan biar dia merasa bundanya ya, melihat bentuk atau fungsinya. Ya, tapi tetap saja apapun apresiasinya, kita hormati mereka. Setelah kalian mendengar seluruh proses pembentukan pameran secara nggak jelas ini ya, akhirnya kalian mungkin bisa meresapi. Jadi untuk apa saya memamerkannya? Setelah semua karya dipamerkan dan diapresiasi oleh masyarakat luas, orang-orang yang berkunjung dan melihat karya kalian, mereka akan mendapatkan sebuah pengalaman estetis, yaitu pengalaman yang akan membuat dirinya
lebih tahu banyak tentang seni, lebih tahu banyak tentang keindahan. Jadi ketika orang yang sering melihat tembok di kelas misalkan, tiap hari dia sekolah, terus yang dilihat itu tembok, papan, ya udah pengalaman estetisnya dia adalah sesuatu hal yang putih, misalkan putih, kotak, terus datar, terus mungkin banyak sudutnya. Itu pengalaman estetis yang terbawa secara tidak langsung ke dalam dirinya. Nah, ketika orang melihat sebuah karya yang indah-indah, dia melihat indah, oh ya seperti ini, indah nih, jadi seperti ini, indah seperti ini, indah ini siapa gitu. Tidak ada. Membuat dia jadi lebih profesional dalam melihat sebuah keindahan. Oke, terakhir pameran ini tujuannya untuk apa selain diapresiasi? Jadi gini, ada suatu hal yang ingin diajarkan kepada kalian, yaitu bagaimana kalian bisa memperkenalkan karya kalian kepada orang lain. Semua pamer, saya pamer, yang lain pamer, yaitu ingin menunjukkan eksistensi diri kepada yang lain. Agar apa? Agar itulah yang bisa kita menjual eksistensi, menjual produk, menjual kreativitas yang akan membuat kalian sukses di kemudian hari. Intinya apa? Sukses, pestalah sukses. Kalian tiap menit kalau lihat TV itu setelah acara pasti iklan. Itu mereka ingin menunjukkan bahwa ini loh produk saya, ini loh yang saya punya, ini loh harganya segini, kalian bisa pilih varian yang mana, kalian bisa beli di mana saja. Zaman sudah semakin canggih, ketika dunia internet, dunia medsos, dunia sosial di dunia maya itu semakin berkembang pesat. Kita bisa membuat galeri di internet, di Instagram itu kita bisa memasang produk-produk kita yang akan kita jual sebagai galeri kita agar orang bisa tahu. Nah, di situ kita bisa mempromosikannya di grup-grup yang mereka akan buka, melihat fanpage kita, melihat galeri Instagram kita, ya akhirnya mereka tahu, oh ini jual ini, dan itu mempermudah kita mengerjakan banyak hal di zaman sekarang ini. Jadi jangan sampai kudet, kalian anak muda, kalian paham tentang teknologi, jadi manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai kalah dengan guru-guru kalian. Oke, terakhir pesan saya adalah kalian adalah pemimpin masing-masing dari karyawan-karyawan kalian suatu hari nanti, dan juga kalian adalah penggerak negara ini yang akan menggerak perekonomian, menggerak sosial budaya, menggerak semuanya yang ada di negeri ini suatu hari nanti oleh karya-karya kalian. Oleh karena itu terus berinovasi, saya yakin kalian pasti bisa. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.